emang ya posisinya di Sudirman itu tadi yang aku bilang, posisinya itu agak repot juga posisinya itu. Dia terlalu makan badan jalan ya kan, makanya banyak dikeluhkan. Terus ya akhirnya banyak juga pelanggaran di situ. Jadi posisinya orang baru keluar gedung nih, keluar gedung salah satu gedung di Sudirman, terus si motor ini mau masuk ke Jalan Sudirman itu ya mungkin ada beberapa yang milih ya udahlah lagi sepi si jalur sepedanya ya udah gitu. Udah akhirnya masuk jalur sepeda itu. Tapi di sisi lain nih para pengguna jalan yang lain ya, para pengendara mobil maupun motor itu juga kadang kesel loh sama sepeda. Tahu nggak keselnya kenapa? Kenapa? Apalagi kalau weekend tuh. Karena mereka masuk ke jalur. Mereka masuk ke jalur cepat juga gitu loh. Iya, Nah ini iya. para pesepeda ini juga harus tertib juga, jangan mentang-mentang nggak pakai kendaraan bermotor, mentang-mentang pakai sepeda doang, tapi terus nggak Tertib. ya kan? Dan justru Nah berbahaya mereka tuh udah sekali ya. dikasih jalur nih posisinya, jalurnya di sebelah kiri. Ya udah kalian di situ. Iya, iya. Nah alasannya apa? Kenapa mereka pada masuk ke jalur cepat? Ada juga tuh mereka alasannya kalau di jalur sepeda itu mereka nggak bisa cepet ngayuh sepedanya. Karena? Ya kan posisinya segitu doang. Kalau mereka bareng-bareng kan nggak bisa ini kan. Betul-betul. Malah- Karena biasanya kalau pengguna sepeda itu jalannya bareng-bareng ya biasanya. Bareng-bareng dan biasanya memang agak cepet tuh ngayuhnya kan. Nah itu mereka lebih milih kalau weekend tuh ya, mereka lebih milih ke jalur cepat, ke jalur yang harusnya jalurnya sepeda motor dan mobil. Akhirnya ya banyak kejadian juga, nggak 1-2 kejadian. Kan udah sering juga kan kejadian. Belum lama juga mereka belum lama kan kejadian sepeda nabrak kendaraan malahan, Iya, iya. nabrak bis ya kan. Ya, kayak gitu. Dan ada yang lucu Mas dari fenomena yang baru kita lihat tadi yang viral. Kalau contohnya di jalur sepeda, justru pengendara motor yang masuk ke jalur sepeda lebih galak dari pesepedanya. Sebaliknya juga, kalau di jalur motor terus ada pesepeda lewat, pesepedanya lebih galak dari pengguna motor Iya ya. itu. Justru Emang yang pengguna sebenarnya dibentak-bentak malah. Iya. Kayak ini kan kita lihat ibu-ibu dikleksonin, dimarah-marahin. Padahal yang berkuasa harusnya yang pengguna sepeda ya di Ya, jalur itu harusnya, ya kan. Tapi kalau si ibu-ibu itu lagi weekendan, terus dia masuk ke jalur yang bermotor, dia juga lebih galak, Lebih galak daripada daripada siapapun. Apalagi Fenomena. ras terkuat di bumi ya. Iya betul ibu-ibu. Gitu. Itu nggak ada yang berani lewat juga itu gara-gara Iya, gimana Aduh, nanti gimana kekerasan ya kan ibu-ibu? kalau misalnya ini. Ya. Memang ya itulah saling menghormati sesama pengguna jalan itu kita perlukan ya. Toleransi gitu kan. Apa namanya? Ya punya hak masing-masing kan. Pesepeda punya hak, hanya di situ gitu kan. Sepeda motor juga hanya di situ gitu. Itu aja sih. Kalau itu kembali ke masing-masing kita ya, para pengguna jalan ini, ya insya Allah sih lancar lah ya. tapi Insya masih Allah bisa berguna nggak Mas jalur sepeda? jalur sepeda ini. Ini kalau menurutku ya, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, gitu ya, ikut kata-kata Panji. Menurut keyakinan saya ini kok nggak efektif ya sebenarnya. Tidak Yang jalur efektif. sepeda Sudirman ya terutama ya, kita ngomongin Sudirman. Kalau untuk bareng-bareng ini juga terlalu sempit. Oke. Tapi kalau untuk masing-masing ini terlalu makan badan jalan, ya nggak? Nah terus pembatasnya itu juga sebenarnya nggak perlu segede gaban gitu ya kan? Itu tadinya tuh sebenarnya niatnya mau dikasih tanaman, tapi nggak jadi juga, nggak tahu kenapa. Iya, iya. Sebenarnya itu kan ada lubang kan ya di tengahnya di pembatasnya itu. Tadinya tuh mau dikasih tanaman tapi nggak jadi. Jadi ya kayak gitu tuh bentuknya. Nah itu juga nggak sedikit tuh kejadian mobil nabrak itu tuh nggak sedikit gitu loh. Betul. Itu juga mencelakai juga. Sepeda motor nabrak si pembatas jalan itu Batas juga jalan sering. sering banget gitu. Itu juga ya perlu kayaknya sih ya. Kalau menurut saya memang perlu dikaji ini yang namanya pembatas jalur sepeda pakai beton yang segede itu. Memang cuma ada di Sudirman kalau nggak salah. Iya, iya. Mungkin tapi nggak tahu ya, kalau mungkin teman-teman Sindo pernah menemukan apa namanya pembatas jalur sepeda dengan pot yang semacam di Sudirman ini, selain di Sudirman ya, mungkin ada lagi, mungkin bisa dikasih tahu ke kami lewat komen ya, bisa ya, gitu deh. Iya. Dan
Kalau kita lihat tren masyarakat yang membawa sepeda ini Mas, biasanya weekend nggak sih? Akhir Tanggal pekan. 13 itu tanggal 13 kejadian kan? Tanggal 13. Itu hari apa tuh? Coba cek. Tahu lagi, coba Tanggal 13 tuh bukan weekend juga, gitu kan? Tanggal 13 tuh itu viralnya tanggal 13 apa kejadiannya tanggal Viralnya 13? tanggal 13. Viralnya tanggal 13. 13 itu hari Selasa. Hari Selasa. Ya itu sih. Kalau menurutku sih ya perlu ya satu saling menghormati tadi posisinya kalau itu memang disediakan buat pesepeda ya udah tapi untuk jalur sepeda segede dalam posisi selebar itu di Sudirman itu kayaknya ya mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor. Oke. Terus kalau buat sepeda ya kalau misalnya sepedanya cuman jajar 2 gitu ya mungkin pas gitu kan. Tapi yang kenyataannya ketika di weekend, ketika di kebanyakan mereka berolahraga bersepeda itu biasanya kan bareng-bareng ya. Mereka tuh bisa sampai jajarnya bisa sampai 3 atau 4 gitu kan untuk melaju dan posisinya kecepatan agak lumayan tinggi untuk sepeda ya. Jadi posisinya juga dengan jalur yang dikasih pembatas beton seperti itu juga membahayakan juga sebenarnya buat pesepeda. Satu yang buat saya penasaran Mas, mungkin ada masyarakat yang nonton ini juga mungkin bisa komen. Kenapa sih kalau pengendara sepeda itu harus bareng-bareng? Namanya juga hobi Pak. Berarti ini hobi bukan? Nah sekarang bentar, ini menarik. Ada nggak yang kerja di Jakarta masih pakai sepeda? Ada nggak? Jarang sekali sih. Jarang ya. Mungkin dari 1.000, 10.000 mungkin cuma 1-2 kali. Betul. Ya ada tapi 1-2 kan mungkin ya. Mungkin di daerah utara mungkin masih ada gitu kan. Mungkin daerah Priok atau mana. Tapi kalau di daerah Sudirman kayaknya nggak ada deh yang naik sepeda Iya. ke kantor ya. Ya mungkin ada Pernah juga lihat tapi nggak tahu 1-2 ya. sih. Pernah lihat ketika pulang ke kos ada yang bawa sepeda lipat di KRL gitu. Nah itu oke lah yang kayak gitu. Itu masih kerja lah ya. Ya, Selebihnya hobi. Selebihnya kayaknya hobi deh. Makanya mereka bareng-bareng kan. Makanya bareng-bareng. Apa namanya? Hobi kalau di ini sendiri juga kayaknya nggak enak banget ya. Dan ada komunitasnya juga. Ada komunitasnya gitu. Ya memang itu tadi mungkin yang komunitas ini tadi di komunitas ini juga saling ngasih tahu ya, saling ngingetin yang namanya sepeda di jalur sepeda jangan posisinya terus ketika mentang-mentang weekend terus mereka Masuk ke pakai jalur. jalur kendaraan bermotor kecuali car free day ya beda urusan gitu kan. Itu sih saling menghormati aja nih sesama pengguna jalan ya. Namanya juga sama-sama punya hak, sama-sama butuh mobile gitu kan. Ya, itu aja. Terakhir Mas, penerapan aturannya menurut Mas sudah cukup tegas? Penerapan aturannya Himbauan-himbauannya sudah cukup tersampaikan atau seperti apa? itu tadi kalau ini kalau misalnya kita kembali ke masyarakatnya. Kalau misalnya kendaraan bermotor yang masuk ke jalur sepeda itu ditilang, itu pasti juga banyak yang protes. Betul. Ya kan? Karena posisinya mereka jalurnya merasa diambil gitu loh posisinya. Pasti kan banyak yang protes juga. Nah, tapi kalau misalnya itu memang diniatin ya udah pokoknya ini jalur sepeda nggak boleh ini ya harus penegakan hukumnya harus kuat gitu kan. Mungkin harus diawasin terus gitu. Sementara masyarakat kita tuh kalau nggak diawasin kan ya udah nggak bisa gitu. Oh iya, baru teringat satu lagi Mas. Kalau kendaraan bermotor, sepeda motor masuk ke jalur sepeda itu kan bisa dikenakan sanksi. Sedangkan untuk pengendara sepeda masuk ke motor nggak bisa karena tidak ada aturan kendaraan bermotornya. Iya, mereka nggak ada aturannya yang atur sepeda itu kan. Jadi intinya harus sama-sama sadar lah ya. Sama-sama sadar, sama-sama menyadari kalau mereka sama-sama punya hak di situ gitu. Gitu deh. Oke, jadi pelajaran juga untuk kita semua ya Mas ya. Semoga kita belajar dari apa yang viral, apa yang terjadi di masyarakat, kita nggak sampai yang kayak gitu aja. Oke. Iya, Sobat Sindo, itulah tadi perbincangan kita soal yang baru-baru viral, soal pengendara sepeda yang melarang sepeda motor lewat jalurnya.
Dan tadi beberapa hal yang kita perbincangkan yaitu bagaimana harus adanya kesadaran dari masing-masing pengendara dan juga bagaimana penerapan dari aturan-aturan yang sudah ada ini dipertegas lagi agar tidak terjadi kecelakaan tentunya, karena ini sangat-sangat beresiko ya Mas ya. Sangat-sangat beresiko karena kita lihat sesama pengguna jalan saling menghormati, saling toleransi. Saling toleransi. Jangan lupa saksikan terus The Comment di Sindo TV. Karena akan banyak pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di komen. Di YouTube Sindo News, Sindo, di YouTube. Ini kan nggak di TV. Ya. Oke, sampai ketemu jumpa. lagi ya. Sampai ketemu lagi di dokumen berikutnya. Assalamualaikum.